dalam perjalanan menuju kepada suatu pekerjaan. Jangan menoleh ke belakang. Dan akhirnya saya teringat lagi waktu-waktu dulu ketika disuruh pergi, mau sakit kayak mau mati kayak mau apa kayak. Tidak pernah pikir untung rugi sakit sehatnya. Tapi semakin Tuhan kasih, semakin banyak berkat anugerah, umur panjang mulai berdalih. Tapi di situ saya datang dan hanya benar sampai di sini pun saya tidak berdaya. Dan sampai hari ini saya masih makan bubur. Dan puji Tuhan hari ini saya senang karena saya bisa masak. Ya, hari ini saya bisa masak. Dan saya minta tolong sama potong-potong saja. Kebetulan saya mau potong dan kalau sebentar ada yang rasanya beda, pasti ada sesuatu karena daging yang lain, ada darah yang lain yang ada di sana. Iya, jadi di penutupan pelayanan gabungan ternyata saya kehilangan salah satu jari pembagian. Jadi ini akan beri tanda saya karena ini mungkin untuk tumbuh kembali tidak akan pernah. Ya, karena sebagian jari telunjuk ini hilang. Alasannya apa sampai hilang? Sebelah jari ini hilang tapi tidak rasa sakit. Karena begitu jatuh ini saya bilang terima kasih Tuhan Yesus baik. Suruh BP pelayanan hanya pi berdoa sah. Bukan bilang lama-lama, pi berdoa sah. Tapi di sini sudah. Oh papi sudah kok berdoa kasih yang minta didoakan sementara mama masak. Ya. Dan ketika sambil masak, Bapak Samuel datang, saya komando. Bapak Samuel tolong ikut opa di pelayanan. Begitu Bapak Samuel ikut opa di pelayanan, saya lihat Bapak Samuel belum berangkat, terus saya mau ulang lagi. Bapak Samuel belum berangkat, ternyata begitu saya begini, jadi bukan iris, saya potong. Saya potong cincang begini, jadi bukan iris tapi pakai cincang. Dan di situ saya kok ini darah banyak lah. Tapi puji Tuhan, tapi satu hal yang saya rasakan, ketika kita berbuat kesalahan, langsung kita tahu diri dan minta ampun. Ternyata sakit itu sama sekali tidak ada. Darah yang mengalir begitu banyak sampai daun yang ada di situ habis. Dan harus dikucak, ditempel, darah keluar terus. Tapi saya diam-diam ini sakit penyakit dan mulai keluar buang. Ya, terima kasih banyak. Itu sekilas hari ini. Tapi saya mau bilang terima kasih buat keluarga PDGI yang lama maupun yang baru hari ini bergabung. 1 tahun berjalan atau 2 tahun atau setahunnya. 2 tahun berjalan tiap bulan. Berputar dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain, dan akhirnya masih ada 2 bulan ketika pergumulan. Di situ pernyataan Tuhan, bulan terakhir di bulan Oktober itu ditutup untuk tahun ini, dan kita akan memulai di tahun 2023 dengan program baru. Dan di situ pernyataan Tuhan untuk ada di New Generation. Terima kasih buat New Generation yang mau menerima untuk kita beribadah bersama-sama di sini. New Generation berarti penerus-penerus, ya, penerus-penerus. Saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena begini, yang selalu saya doakan sejak saya terpanggil, hati saya itu selalu tertuju kepada generasi. Dan ketika saya lihat mereka datang, saya berminta terima kasih Tuhan. Kemarin mereka turun, saya masuk di kamar dan saya menangis. Terima kasih Tuhan. Saya lihat semangat-semangat seperti ini. Saya mengingat semangat kami dulu. Semangat kami tahun 80, tahun 90. Semangat itu membuat kami tidak memusingkan diri. Tidak mau tahu ada uang atau tidak ada uang. Tidak mau tahu ada hamil besar atau menyusui. Tidak mau tahu bahwa itu ada hujan atau ada panas. Itu semangat yang luar biasa. Dan saya rindu sekali. Saya berkata Tuhan, saya rindukan generasi. Tuhan bangkitkan generasi yang gantikan kami, yang punya semangat lebih dari kami 77 kali.
Karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Dengarkan baik-baik. Waktu Tuhan tidak lama lagi. Jangan main-main. Ada masa sukar sulit sudah ada di depan. Dan ketika saya ada di Soe, ketika itu Tuhan menunjukkan sesuatu, kegelapan besar ada di depan. Dan di situ ketika saya buka televisi, ketika saya buka YouTube, semua hamba Tuhan berbicara tentang kegelapan di depan besar, kesusahan besar, penderitaan besar. Dan ketika saya ada di kebun, saya senang sekali punya Bapak yang sangat mengasihi hidup. Dia bilang begini, dengarkan baik-baik, jangan takut. Bilang sama saudara-saudaramu yang sungguh-sungguh mengasihi aku, kegelapan itu untuk orang-orang yang tidak takut akan aku, tapi bagi mereka mengasihi aku, ada terang yang akan bercahaya dalam kehidupan mereka. Dan di dalam kegelapan itu ada berkat besar yang akan mereka terima. Haleluya. Saya bangga untuk itu. Jangan asal jadi orang persekutuan doa yang tidak bertumbuh. Jangan jadi asal jadi persekutuan orang yang cari Tuhan hanya karena punya masalah. Begitu habis masalah hilang, nanti punya masalah lagi hilang. Dengarkan baik-baik hamba Tuhan. Berdoa sekarang, rubah itu doa. Minta Tuhan gentarkan setiap orang, gentarkan tetangga saya dengan kegentaran surga, gentarkan orang-orang yang benci saya dengan kegentaran surga. Karena ketika dia digentarkan Tuhan, pasti dia lari terbirit-birit untuk mencari Tuhanmu. Rebutlah jiwa-jiwa, karena kegelapan nanti menutupi banyak jiwa-jiwa. Tapi berbahagia bagi saudara saya. Adakah saudara saya hidup sebagai anak-anak Allah yang benar atau tidak? Karena apa? Kekristenan kita tidak menjamin kita selamat. Kekristenan kita, persekutuan kita menjadi orang persekutuan doa tidak menjamin kita menjadi selamat atau terhindar daripada itu kegelapan besar. Tetapi ketika firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, dan tuh kita beri diri untuk tinggal di dalam firman, maka firman itu adalah terang dunia, dan itu akan menyinari kehidupan saudara dan saya di tengah kegelapan itu. Halo? Ini kesaksian khotbah apa nih? Ya toh, tapi itu kesaksian. Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini puji Tuhan. Sebelum saya memberikan mic, saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Martinus bersama Kakak Adi, bersama saudara-saudara semua keluarga Mendala. Terima kasih banyak Opa Martinus, Bapak Adi, dan salam buat saudara-saudaraku yang tidak ada di tempat ini. Bahwa sesungguhnya tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan untuk Opa dan Oma dan Kakak Yeri, Kakak Helmi, tetapi ini untuk Tuhan. Mari jadikan tempat ini tempat kita bersama. Amin. Dan terima kasih banyak juga buat keluarga persekutuan doa, keluarga Dengka, keluarga 4 persekutuan yang ada di Dengka, 6 persekutuan doa yang ada di Loba lain, berapa persekutuan doa yang ada, 3 persekutuan doa di Rote Oditi, 6 persekutuan doa yang ada di Rote Timur, ya. Untuk itu terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan disediakan, pengorbanan-pengorbanan yang diberikan untuk ada di tempat ini dan terlaksananya ibadah ini. Kiranya semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kiranya semua yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan, karena tidak ada pada kita sesuatu yang bukan punya Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada sesuatu yang bukan punya Tuhan. Matamu, mulutmu, bibirmu, telingamu, seluruh eksistensi hidup ini, dari rambut yang kita pakai sampai telapak kaki yang kita pakai injak, itu harga mati. Harga mati, harga yang selunas. Apalagi dengan yang harta kekayaan. Uang bukan uangmu, uang Bapakku. Dengar baik-baik. Kambing, domba, sapi, kerbau itu bukan punyamu, punya Bapakku, gitu.
Amin. Punya Bapak kita, bukan hanya Bapakku kaya. Untuk itu terima kasih banyak. Dan dari sini pun sebentar saya akan minta waktu pada para ketua dan apa namanya? Mentor. Setelah ibadah kita kumpul sebentar karena ada beberapa hal. Dan saya juga ada bawa lagu yang saya sudah jilid, saya akan bagi untuk diperbanyak untuk di persekutuan. Mungkin ini saja. Terima kasih buat tim Altar New Generation yang telah mau melayani dan hamba Tuhan pemain musik. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.